We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand the crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race.
Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa, and so we made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt our money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. We became individuals without a soul. Despite the heat, our homes felt so empty and cold. To feel the emptiness we bought and bought, maybe all the fancy cars and bling will make us feel satisfied. My dear brother and sister, it's time to change inside. Open your eyes, don't throw away what's right aside, before the day comes when there's nowhere to run and hide. Now ask yourself, cause Allah's watching you. Is it satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Oh, I'm walking with my head lowered in shame. Assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, segenap pengasuh pondok pesantren yang kami taati, yang terhormat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yang terhormat Bupati Jember beserta segenap pejabat pemerintahan, yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kencong, pengurus MWC Nahdlatul Ulama secabang Kencong, pengurus Ranting Nahdlatul Ulama secabang Kencong, Badan Otonom dan Lembaga Najnah, Ansor, Fatayat, Ibnu dan IPPNU, hadirin peserta konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kencong yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini 31 Agustus 2013 bertempat di Pondok Pesantren Nurul Anwar Padewasan dalam agenda pembukaan konferensi Nahdlatul Ulama Kencong, dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapatkan syafaat beliau. Hadirin peserta konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kencong yang berbahagia, pada pagi hari ini berkenan membuka acara konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kencong untuk yang dihadiri oleh segenap jajaran badan otonom yang terangkai dalam sebuah susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan acara kedua, pembacaan sholawat. Berlanjut acara yang ketiga, lagu Indonesia Raya. Acara keempat, laporan panitia. Dilanjutkan acara yang kelima, khutbah iftitah dan sambutan. Pada siang ini acara ditutup dengan doa. Hadirin peserta konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kencong mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan sesuai dengan rangkaian acara. Malah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Bisyiril Fatihati wa bil mu'jizatil Fatihati ala ma nawa'tus salih. Al-Fatihah.
Mengawali acara pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Rizam Arwani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidzati sudur. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara fa'alayhi kufruh. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan solawat Nabi oleh saudara Ahmad Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به طلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا وانتويا ووجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa salli alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Indonesia Raya. Hadirin yang terhormat, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3/4, 3 mulai. Dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah air, bangsa dan Ragu di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, hidupku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Laporan panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kencung masa jabatan 2013-2018 di Pondok Pesantren Nurul Anwar Pademangan oleh Yang Terhormat Haji Ahmad Barizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim, para kiai yang kami taati, Bapak Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak-bapak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, beserta lembaga lajnah yang kami muliakan, pengurus MWCNU ranting baik Suriah maupun Tanfidiyah cabang Kencong yang kami hormati, serta para
pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Ibu Muslimat Fatayat Ansor, Ibnu IPPNU yang kami cintai, beserta semua para hadirin undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, juga termasuk khususnya Sahibul Ma'had Kiai Haji Agus Nur Hasan yang kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat salam semoga tetap dilimpahkan atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama NU tahun 2013, pertama-tama menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu, ya, baik berupa material maupun yang lain yang tentunya kami tidak bisa menyebutnya, ya, baik pertama dari Bapak Ibu anggota DPR, kemudian para caleg, ya, kemudian simpatisan dan masing-masing yang juga kami tidak bisa menyebutkan semua, termasuk dari semua anggota panitia yang telah bersusah payah, bahkan tadi malam ada yang nggak tidur, ya, demi pelaksanaan dan suksesnya acara pagi hari ini tanggal 31 dan tanggal 1 September besok. Untuk itu di sini kami atas nama panitia hanya menyampaikan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa peserta konferensi pada pagi hari ini diikuti atau kami undang semua pengurus ranting, 58 pengurus ranting dan masing-masing 4 orang, kemudian 5 pengurus MWC Majelis Wakil Cabang, juga termasuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kencong. Di samping juga kami telah mengundang 10 pejabat, Bapak Bupati beserta Muspika, Bapak Kepala Desa se-Cabang Kencong. Juga termasuk tokoh-tokoh masyarakat, 20 pengasuh pondok pesantren, ya, yang ada di wilayah Cabang Kencong. Sehingga diperkirakan yang hadir pada pagi hari ini sekitar 350 orang. Untuk itu juga kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para Bapak Ibu sekalian peserta musyawarah, peserta konferensi, atas nama panitia, sekalipun kami berupaya dengan semaksimal mungkin, kami yakin di sana sini banyak hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang kurang melegakan dan ya kecocokan dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sekedar laporan dari panitia. Saya lagi atas sumbangan dan bantuan semua pihak, saya lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Demikian akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah iftitah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khairuzat Maddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أرسل لإتمام جميع خلق الناس وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم. أما بعد. صاحب الفضيلة والكرامة, para alim ulama, para mustasyar Nahdlatul Ulama cabang Kencong, alhamdulillah kali ini mustasyar yang berkenan rawuh Kiai Haji Sadid Jauhari. Yang saya muliakan para pengurus NU wilayah yang juga diwakili oleh Kiai Haji Sadid Jauhari. Seluruh jajaran pengurus PCNU, juga seluruh pengurus ranting MBC sewilayah cabang NU Kencong, seluruh pengurus Banom, alhamdulillah rupanya lengkap, Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat Muslimat, semua rawuh dalam kesempatan ini. Tidak lupa Bapak Camat Jombang yang saya muliakan, Bapak Ketua MUI Jember Profesor Halim Zubahar yang saya muliakan, bapak-bapak dari anggota dewan yang berkenan hadir. Alhamdulillah hari ini banyak yang rawuh. Ada Bapak Nur Yasin, ada Mas Thorikul Haq, ada Ibu Khozidah, dan masih banyak yang lain mungkin yang belum saya lihat. Para rawuh semua yang berkenan hadir pada pembukaan ini, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini saya menyampaikan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua dipertemukan dalam forum yang mulia, konferensi cabang Nahdlatul Ulama, di tempat yang mulia di Pondok Pesantren Nurul Anwar yang diasuh oleh Kiai Haji Nur Huda Nur Hasan. Semoga perhelatan akbar ini mampu memberikan faedah yang sempurna, tidak hanya terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tetapi juga terhadap seluruh warga Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Kencong dan sekitarnya. Para rawuh yang saya muliakan, Konvercap ini adalah merupakan kegiatan wajib 5 tahunan sebagai amanat yang harus kita lakukan untuk sebagai bahan evaluasi dan merancang terhadap keberadaan NU di 5 tahun ke depan. Karena itulah konferensi kali ini akan memberikan arti yang sangat penting akan keberlangsungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di wilayah Kencong dan sekitarnya. Karena itu
terhadap seluruh peserta yang sudah sebagai delegasi, baik dari ranting MWC maupun cabang. Di seluruh wilayah cabang NU Kencong ini, kami memohon untuk bisa ikut secara sempurna, mulai awal sampai akhir, dan sudah pamit terhadap para bunyai di rumah untuk semalam ini bermalam di tempat ini. Saya yakin bunyai memberikan izin untuk panjenengan tinggal semalam bersama-sama bapak-bapak di sini untuk lebih memajukan NU di 5 tahun ke depan. Para rawuh yang saya muliakan, jika barangkali bapak-bapak rawuh di tempat ini menemukan situasi yang berbeda dari setiap perhelatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama cabang NU Kencong, barangkali hari ini jenengan begitu memasuki di wilayah ini, meskipun terkesan panas, tapi tentu panjenengan semua melihat ada perubahan dari biasanya perhelatan yang dilakukan oleh NU Cabang Kencong. Jenengan masuk ke wilayah sini, sudah memasuki wilayah di mana tenda ini dipilihkan yang sudah paling baik. Dan insya Allah selama di tempat ini nanti juga akan ada pelayanan yang terbaik dari seluruh kepanitiaan yang sudah direncanakan. Karena itu fasilitas yang baik ini mohon bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan mampu menelurkan program-program terbaik yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah NU Kencong dan sekitarnya ini. Atas semua pelaksanaan yang baik dan dirancang senyaman mungkin ini, tentu tidak lepas dari bantuan bapak-bapak semua yang berkenan memberikan sumbangsih, tidak hanya pemikiran saja, tetapi juga memberikan sumbangsih baik secara moral maupun material. Sehingga tak bisa dipungkiri, pelaksanaan yang seperti ini membutuhkan dana yang sangat besar. Karena itu, saya mewakili teman-teman di cabang NU Kencong mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terhadap seluruh donatur yang berkenan memberikan sumbangsihnya terhadap pelaksanaan ini sehingga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya tidak lupa untuk menyebut terhadap Pak Haji Nur Yasin yang juga sudah berkenan memberikan sumbangsihnya untuk pelaksanaan pada konvercap kali ini. Di samping beliau ada juga Mas Thoriqul Haq yang juga tidak lupa memberikan sumbangsihnya atas pelaksanaan ini, dan juga Ibu Qasidah. Alhamdulillah, ini semua adalah berkah, dalam tanda kutip. Tidak ikut acara kemarin saya mengatakan berkah. Ini semua adalah supaya tidak terkena situasi kemarin. Ini semua adalah barokah, gitu ya. Ini semua adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengalir terhadap kita bersama agar pelaksanaan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Para rawuh yang saya muliakan, dari awal didirikan Nahdlatul Ulama ini adalah sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan
dengan selalu mengedepankan dan berpegang pada faham ahli sunnah wal jamaah yang sudah digariskan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Karena itulah para rawuh, di setiap langkah, di setiap gerakan yang ada di Nahdlatul Ulama, tidak boleh melupakan bahwa sesungguhnya jati diri Nahdlatul Ulama adalah kegiatan, adalah bermuara pada kemasyarakatan keagamaan yang selalu berpegang pada faham ahli sunnah wal jamaah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, memang hari-hari ini kita bisa menyaksikan bersama betapa faham ahli sunnah wal jamaah yang ala Nahdiyah ini kemudian mengalami distorsi di sana sini. Bahkan, monggo Pak Haji Marzuki. Para rawuh yang saya muliakan, faham ahli sunnah wal jamaah ini yang kemudian banyak mengalami serangan-serangan dari pihak lain yang kemudian terasa menyudutkan terhadap apa yang selama ini kita yakini bersama. Ini patut menjadi perhatian kita bersama. Karena itu kita patut bertanya terhadap diri kita masing-masing sebagai insan Nahdlatul Ulama ataupun sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Adakah kita semua sudah melakukan bimbingan dan arahan, irsyad wa taujih kepada warga Nahdlatul Ulama terkait maraknya faham-faham yang kontra dengan keyakinan Nahdlatul Ulama itu? Kelompok lain sudah bekerja dengan keras untuk mempengaruhi faham-faham kita. Jika kita tetap berpangku tangan, tidak melakukan apapun, maka tak ayal sekian tahun mendatang faham kita akan termarginalkan di bumi Nusantara ini. Karena itulah para rawuh, dalam forum Konvercap kali ini diharapkan kita mampu meluruskan, merumuskan terhadap sepak terjang perjuangan kita, agar perjuangan kita bisa lebih terarah dalam bidang dakwah. Sehingga jika ini bisa kita rumuskan sebaik-baiknya, maka insya Allah ke depan kasus sebagaimana yang terjadi di Puger tidak akan terulang, tetapi mampu bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika dalam perumusan hari ini kita masih tetap mengambang, tidak menemukan konsep yang jelas yang mampu kita lakukan, maka sesungguhnya apa yang terjadi di Puger yang kali ini terlihat temaram, itu sesungguhnya baru di permukaan saja. Di dalamnya masih penuh bara api yang kapanpun akan siap meletup jika tidak kita pandai-pandai untuk mensikapinya secara bijaksana. Karena itulah para rawuh, ini menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya sebagai tugas Nahdlatul Ulama, tetapi harus bekerja sama Nahdlatul Ulama, MUI, dan juga pemerintah, dan juga elemen-elemen yang lain, agar kita mampu bekerja sama bersama-sama untuk mempertahankan faham ahli sunnah wal jamaah yang sudah kita yakini bersama kebenarannya selama ini. Para rawuh yang saya muliakan, saya menyadari
bahwa problem yang semacam ini menjadi tanggung jawab yang sangat berat. Mengingat konflik faham adalah sesuatu yang selalu sulit untuk bisa diurai dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tetapi tentunya kita tidak boleh putus asa. Karena itulah para rawuh, sekali lagi konferensi ini menjadi ajang yang sangat mulia dan mempunyai arti jika kita nanti akan mampu merumuskan dengan sebaik-baiknya. Para bapak, para kiai, juga ibu yang saya muliakan. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di wilayah Kencong juga mengalami problem-problem mendasar yang itu selalu sulit untuk bisa diurai. Konflik-konflik kemasyarakatan yang itu berbasis dari ekonomi juga jika tidak disikapi dengan seksama akan menumbuhkan konflik-konflik yang semakin luas dan semakin sulit untuk diurai. Contoh yang paling jelas adalah bagaimana terjadinya konflik di wilayah Paseban dan bagaimana tidak kunjung selesainya konflik pasar yang ada di Kencong. Ini adalah problem-problem yang mengitari terhadap perjalanan yang ada di Nahdlatul Ulama cabang NU Kencong. Karena itulah agar NU ini tidak hanya sekedar ada namanya, tetapi juga mempunyai peran yang mempunyai daya guna yang sempurna terhadap problem kemasyarakatan itu. Saya kira kita pun perlu untuk mampu menjawab terhadap problem-problem tersebut. Masalah tambang yang selalu ini menjadi permasalahan di Paseban, hari ini pun masih tetap menghangat. Kalau tidak salah, kemarin malam di Paseban masih berkumpul kisaran 1000 rakyat yang membicarakan hal itu di pendopo, di kantor desa ketika itu. Problem ini sudah cukup lama, tetapi tidak kunjung mampu ada penyelesaian yang baik. Rakyat Paseban selalu dijadikan sebagai penyebab untuk tidak mampu menerima terhadap pembaharuan, untuk tidak mampu menerima terhadap konsep kesejahteraan yang ditawarkan. Sehingga masyarakat Paseban dipaksa untuk mampu memahami agar mereka lebih sejahtera supaya mampu menerima proyek tambang tersebut. Padahal para rawuh, masyarakat Paseban juga sudah cukup cerdas untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena itu, dalam konferensi kali ini pun, saya kira harus ada rumusan bagaimana Nahdlatul Ulama mensikapi hal tersebut, agar Nahdlatul Ulama benar-benar bisa berdaya guna, berfaedah bagi kehidupan kemasyarakatan yang ada di wilayah NU Kencong dan sekitarnya. Para rawuh yang saya muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini, saya juga perlu menghaturkan tentang betapa tugas berat Nahdlatul Ulama khususnya di wilayah Kencong ini. Bahwa tidak bisa dipungkiri, hal-hal yang terkait dengan moral hari ini begitu turun secara drastis.
Kita tidak bicara tentang anak-anak muda, yang mana anak-anak muda yang memang sudah sulit untuk dijangkau. Tetapi pada generasi-generasi yang sudah tidak muda pun, itu pun sesungguhnya hari ini sudah mengalami perubahan-perubahan moral, yang itu patut menjadi perenungan kita bersama. Nahdlatul Ulama yang tentunya di dalamnya penuh dengan para ulama, tentu sangat tidak bijak jika tidak berbicara tentang moral, tidak berbicara tentang akhlakul karimah. Karena apa? Karena semua tentu meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus di muka bumi ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Para rawuh yang saya muliakan, akhlak yang menjadi ciri yang paling utama, yang menjadi identitas yang paling utama dari ruh agama Islam, rupanya sedikit demi sedikit mulai tereduksi. Dan ini berdampak terhadap kemuliaan Islam itu sendiri. Karena Islam ini mulia sesungguhnya karena mempunyai akhlak yang mulia. Ketika Islam ini kemudian merosot hari ini dalam pandangan dunia, itu pun tidak lepas sumber utamanya karena penganutnya sudah mulai tidak mengedepankan terhadap nilai-nilai akhlakul karimah. Nilai-nilai akhlakul karimah ini sebetulnya harus dipegang oleh siapapun dan dia berada dimanapun dan dengan jabatan dan kedudukan apapun. Apakah dia sebagai rakyat biasa? Apakah dia sebagai penguasa? Apakah dia sebagai pengusaha? Semuanya, jika dia beragama Islam, tentunya mempunyai akhlak yang mulia. Kasus-kasus yang kemudian mencoreng terhadap nama baik Islam, itu tiada lain karena mereka tidak mempunyai akhlakul karimah. Bagaimana korupsi bisa terjadi? Kalau mereka memegang akhlakul karimah, tentu hal itu tak mungkin terjadi. Tetapi hal ini terjadi karena nilai-nilai moral sudah tidak dikedepankan. Karena itulah para rawuh, dalam kesempatan yang mulia ini, kita perlu muhasabah, kita perlu untuk meneliti diri kita masing-masing. Apakah benar akhlak kita ini sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh para salafus shalih, oleh para ulama-ulama dulu, oleh para sahabat, oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin sangat jauh jika berkaca langsung terhadap Nabi Allah Muhammad. Kita mungkin juga terasa jauh jika berkaca langsung terhadap para sahabat. Karena tak bisa dipungkiri, setiap zaman berubah, maka keadaan pun akan berubah. Jika keadaan berubah, maka sesungguhnya problem-problem, penyikapan problem itu pun akan berubah. Karena itu mungkin kita tidak bisa berkaca langsung secara jelas dengan berkaca terhadap zaman Rasulullah Muhammad SAW, atau kita tidak mungkin bisa berkaca langsung terhadap zaman para sahabat, karena mungkin memang problemnya sudah berbeda. Jika Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan beliau sepanjang hidupnya tak pernah menyimpan uang sepeser pun, maka hari ini tak mungkin
kita tidak menyimpan uang. Rasulullah hari ini mendapatkan uang, hari ini dibagikan terhadap seluruh fuqara yang berhak untuk mendapatkan uang, sehingga Rasulullah tak pernah menyimpan uang sepeser pun. Karena itu jika panjenengan semua mutolaah fikih, jika Anda semua mengkaji fikih, Anda tidak akan menemukan istilah baitul mal zaman Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang Rasulullah tak pernah menyimpan uang, sehingga tidak ada baitul mal. Karena itu kalau kita berkaca pada zaman Rasulullah, mungkin hari ini kita sudah sulit sekali. Saya yakin seluruh yang hadir di sini untuk tidak menyimpan uang, tak ada yang mampu hari ini. Karena itulah para rawuh, saya tertarik terhadap jargon kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengembalikan dunia ini Islam sama persis dengan zaman Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dikatakan yang tidak sama dengan zaman Rasulullah adalah bid'ah, sesat. Coba kelompok itu kira-kira menyimpan uang apa tidak? Para bapak, para ibu dan seluruh yang hadir yang saya muliakan. Karena itulah Nahdlatul Ulama, ketika tidak mungkin kita berkaca secara langsung terhadap Nabi Allah Muhammad SAW, kita diperkenankan berkaca terhadap para sahabat. Jika kita sudah tidak mungkin berkaca terhadap para sahabat, karena mungkin kultur dan budayanya sudah berbeda, kita bisa berkaca terhadap para tabi'in. Jika kita berkaca terhadap para tabi'in juga sudah tidak mungkin, maka kita bisa berkaca terhadap para ulama. Inilah Nahdlatul Ulama. Sehingga dengan demikian perkembangan Nahdlatul Ulama akan selalu seiring dengan perkembangan zamannya, tetapi tetap tidak akan melepaskan terhadap bingkai-bingkai Islam yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para rawuh yang selalu dikedepankan oleh Nahdlatul Ulama. Karena itulah moral yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama tidak boleh lepas dari moral para ulama-ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Para rawuh yang saya muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini saya tertarik untuk sedikit menyunting kisah yang menurut saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, ulama yang sangat disegani, ulama yang sangat berilmu, ulama yang menjadi marojek, menjadi referensi dari setiap ulama yang ada di Indonesia ini. Di tengah kealimannya, di tengah kewiraiannya, sebagaimana lazimnya seorang kiai ketika itu, maka ketika di bulan Ramadan, Mbah Hasyim Asy'ari ini pun mengadakan pengajian Ramadan, mbalah Ramadan dalam istilah pesantrennya. Ketika pengajian Ramadan itu hadir para santri dari berbagai penjuru Nusantara ini untuk bisa mengalap berkah, sekali lagi mengalap barokah, mengalap barokah dari ilmu beliau. Yang menarik para rawuh yang hadir untuk ingin mengalap barokah ketika itu tidak hanya santri-santri junior, tetapi juga
guru-guru beliau, kiai-kiai beliau yang dulu ketika Mbah Hasyim ini belum alim seperti itu, Mbah Hasyim itu sebagai santri dari kiai-kiai tersebut. Kiai-kiai tersebut merasa karena sekarang Mbah Hasyim sudah alim, maka para kiai-kiai tersebut berkenan untuk ikut hadir di Tebuireng, pingin ikut puasanan, ngaji puasanan ke Mbah Hasyim Asy'ari. Tentu ketika itu Mbah Hasyim berkeberatan. Wah, panjenengan kan guru saya, masa ikut ngaji ke saya? Menjadi tarik ulur ketika itu. Tetapi para kiai itu memaksa, para kiai guru ini memaksa terhadap Mbah Hasyim untuk diperkenankan ikut ngaji terhadap Mbah Hasyim. Karena memaksa kemudian disepakati. Ada MOU di antara beliau, oke, panjenengan boleh ngaji di tempat saya dengan syarat segala kecukupan kebutuhan beliau para kiai tersebut dicukupi pihak pesantren. Sehingga para kiai-kiai guru Mbah Hasyim ini tidak diperkenankan masak sendiri, tidak diperkenankan menyuci sendiri. Semua itu menjadi tanggung jawab pesantren. Para kiai guru itu dipersilahkan tinggal mengaji saja terhadap Mbah Hasyim. Oke, deal, kemudian disepakati kesepakatan tersebut. Akhirnya betul terjadi mengaji. Para rawuh yang saya muliakan, peristiwa ini yang menarik adalah ketika malam-malam para kiai ini, ada salah satu kiai itu yang melakukan sholat tahajud di malam hari. Begitu sholat tahajud di kamar itu, merasa ada seseorang yang masuk ke bilik pesantren itu. Ada seorang santri yang terlihat masuk di bilik pesantren itu. Tapi karena kiai ini lagi sholat tahajud, maka tidak bisa melihat dengan jelas. Santri yang baru masuk itu ternyata apa? Mengambil pakaian-pakaian kotor kiai yang ada di tercentel di tempat tersebut, diambil untuk akan dicucikan. Pakaian-pakaian kotornya itu diringkas akan dicucikan. Sesudah sholat, kiai yang tahajud tadi ingin tahu santri siapa yang dipasrahi Mbah Hasyim untuk menyucikan pakaian saya. Sehingga sehabis sholat tahajud itu, kiai ini tadi membuntuti santri yang akan menyucikan di tengah malam itu. Begitu dibuntuti dan sampai di sumur, di tempat di mana sang santri tadi menyuci, kiai ini terkejut. Karena apa? Karena menyaksikan yang menyucikan pakaian kiai tersebut tiada lain adalah Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Masya Allah, inilah akhlak yang mulia, akhlak yang karimah. Betapa penghargaan Mbah Hasyim terhadap guru-gurunya yang meskipun kali ini para guru itu sudah merasa Mbah Hasyim lebih alim, tetapi tetap itu dihargai sebagai gurunya. Inilah akhlakul karimah yang ditanamkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Melihat hari ini adalah apa yang perlu kita suri tauladani para rawuh yang saya muliakan. Yang perlu kita suri tauladani adalah ketawaduan beliau. Beliau tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Dan tentu ini sangat berbeda dengan problem yang kita hadapi kali ini. Betapa hari ini jika kita tidak mengedepankan diri kita, kita tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga dimanapun kita perlu terlihat, siapapun kita hari ini perlu nampak, siapapun hari ini perlu disebut namanya. Tentu ini sangat kontraproduktif dengan apa yang disampaikan
dan diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa dulu NU begitu jaya? Barangkali karena menggunakan akhlak yang mulia sebagaimana yang dikedepankan oleh Mbah Hasyim. Karena itu tiada lain, kita harus kembali, mari kita kembali bersama-sama, kembali menuju ke akhlak yang mulia. Para rawuh yang saya muliakan, saya kira ini yang perlu saya tegaskan dalam khutbah iftitah saya. Saya yakin apa yang saya sampaikan jauh dari sempurna, dan saya pun belum mampu mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dari apa yang saya ucapkan ini. Karena itu kita perlu bersama-sama. Sebelum saya mengakhiri apa yang menjadi khutbah iftitah saya, perkenankan saya mewakili teman-teman seluruh pengurus cabang yang telah berkhidmat sampai 2013 ini. Saya yakin ada hal-hal yang kurang bijak, yang kurang sempurna, yang salah. Mohon semua ini mampu dimaafkan. Terlebih ini masih di bulan Syawal. Minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bil khair. Mohon maaf segala khilaf. Dan para rawuh, terkait tentang salah satu agenda yang ada di dalam konferensi ini adalah pemilihan pengurus, pemilihan ketua Tanfidiyah dan Suriah. Sudah saatnya di 2013 ini ada pembaharuan. Sudah saatnya ada pergantian. Jangan monoton. Jangan hanya tetap saja, tetapi ada perubahan. Biar apa? Biar dinamisasi keorganisasian ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sungguh ini saya matur dengan keseriusan, supaya dipertimbangkan agar mampu bisa memilih yang terbaik untuk Nahdlatul Ulama cabang Kencong ke depan. Tidak hanya orang-orang yang selama ini sudah berkecimpung. Saya kira masih banyak kader-kader yang itu mumpuni dan lebih daripada kami-kami yang selama ini berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Mohon apa yang saya sampaikan ini menjadi perenungan dan pertimbangan para kiai semua, mulai dari ranting, MWC, yang mempunyai hak pilih untuk menentukan NU Kencong di 5 tahun mendatang. Mekaten yung agunge pengapunten, dan mohon nanti ada pengarahan dari pengurus wilayah agar apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.